Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Kevin, NIM 17042216. Tugas dari pengembangan organisasi tentang action research dalam pengembangan organisasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tujuan action research atau perbaikan atau partisipasi. Nah, yang pertama, setiap organisasi selalu membutuhkan suatu perubahan. Perubahan tersebut sebagai reaksi terhadap perubahan dalam lingkungan organisasi tersebut. Yang kedua, perubahan organisasi mengacu kepada hal yang berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan tugas di dalam suatu organisasi. Ketiga, restrukturisasi organisasi adalah salah satu bentuk perubahan organisasi. Dan terakhir, sehingga menuju kepada sesuatu keadaan di dalam perusahaan tersebut yang dianggap lebih baik oleh pihak manajemen seiring dengan berjalannya waktu. Nah, lanjut. Apa itu pengembangan organisasi? Nah, artinya di sini yaitu proses terencana yang mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntunan lingkungan yang selalu berubah, sehingga dapat mencapai kinerja optimal yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Nah, pengembangan organisasi ini juga artinya program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Nah, lanjut. Tujuan utama pengembangan organisasi itu adalah untuk perbaikan fungsi organisasi itu sendiri seperti peningkatan produktivitas, terus keefektifan organisasi yang akan membawa implikasi terhadap kapabilitas organisasi dalam membuat keputusan berkualitas dengan melakukan perubahan terhadap struktur, terus kultur, tugas, teknologi, dan sumber daya manusia. Nah, pendekatan utama terhadap hal ini adalah mengembangkan budaya organisasi yang dapat memaksimalkan keterlibatan orang dalam perbuatan keputusan yang efektif dalam organisasi. Lanjut, tentang action research. Artinya di sini yaitu tindakan pemecahan masalah organisasi yang dilakukan dengan berbasiskan data maupun model-model teori. Nah, lanjut. Di dalam mengembangkan action research pada pengembangan organisasi menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari 4 komponen, yaitu tahap penilaian keadaan. Nah, sistem sosial. Yang pertama, orang yang menjadi anggota organisasi. Kedua, kekuatan formal dalam organisasi. Ketiga, nilai-nilai yang hidup dalam organisasi. Keempat, norma-norma. Kelima, sistem ganjaran. Keenam, iklim sosial. Dan terakhir, jaringan komunikasi. Nah, tahap penilaian keadaan. Pertama, yang kedua, sistem tekniknya, yaitu orang-orang sebagai faktor produksi. Kedua, fasilitas-fasilitas yang dipakai dalam faktor produksi. Ketiga, sumber modal. Keempat, bahan mentah. Kelima, arus kegiatan untuk kerja. Dan terakhir, metode dan prosedur kerja. Nah, yang ketiga ada sistem administrasi. Nah, yang pertama ada orang-orang yang melakukan aktivitas pekerjaan. Kedua, struktur organisasi. Nah, yang ketiga, unit-unit yang ada dalam organisasi. Keempat, media yang digunakan dalam penyampaian informasi. Dan terakhir, arus informasi. Nah, infographic style. Nah, yang pertama itu ada content here. Nah, di sini ada tertera semuanya. Yang pertama yang konten tadi itu 30%. Nah, konten yang kedua yang content here-nya 45 makin meningkat. Yang ketiga 60% juga makin meningkat. Terus konten selanjutnya 80%. Nah, yang terakhir 90%. Paling akhir. Nah, tahap penilaian keadaan. Yang keempat ada sistem strategi. Nah, kelompok manajemen puncak. Kedua, hubungan berhierarki. Tiga, sistem perencanaan. Keempat, petunjuk tertulis tentang prosedur kerja. Dan terakhir, sistem informasi manajemen. Nah, selain 4 komponen tadi, untuk mengadakan penilaian keadaan dapat pula dengan mempertimbangkan gaya kepemimpinan dan pengembangan kelompok. Lanjut, ada tahap pemecahan masalah yang keduanya. Nah, yang pertama perumusan pemecahan masalah. Yang pertama, permasalahan yang hendak dipecahkan dicari gejala permasalahannya. Nah, kedua, apakah yang harus diubah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga, sasaran apa yang diharapkan dari perubahan dan bagaimana sasaran itu diukur. Yang B-nya ada perolehan data, yang C adanya analisa data. Nah, yang ketiga, tahap implementasi. Di dalam tahap implementasi ini ada 3 pendekatan. Yang pertama, share power atau karyawan atau staff dan pimpinan mempunyai posisi yang sama dalam pengambilan keputusan. Kedua, unilateral atau tidak melibatkan karyawan. Yang ketiga, delegates, artinya seberapa jauh karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Keempat, ada tahap evaluasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap evaluasi itu pertama, penilaian program. Artinya setiap kegiatan harus dikaitkan dengan keseluruhan program. Kedua, menentukan fakta baru. Artinya harus melihat kembali 4 komponen pendekatan sistem. Ketiga, mementingkan yang positif. Keempat, lebih memfokuskan pada hal-hal yang sedang berlangsung. Dan terakhir, menciptakan penghargaan dan keyakinan bahwa keadaan akan menjadi baik. Lanjut, tentang action research model. Yang pertama, tentangnya itu berfokus pada perubahan yang direncanakan. Yang kedua, berbentuk siklus. Yang ketiga, melibatkan kolaborasi antara praktisi, OD, dan anggota organisasi. Empat, penekanan pada pengumpulan data dan diagnosis sebelumnya untuk perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Kelima, bertujuan untuk membantu organisasi menerapkan perubahan yang direncanakan dan membangun pengetahuan yang lebih umum yang dapat diaplikasikan. Nah, tujuan dan ciri-ciri penelitian tindakan. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan untuk kondisi atau sasaran eksklusif daripada pengetahuan yang secara ilmiah tergeneralisasi. Pada umumnya, riset tindakan untuk menjangkau 3 urusan. Pertama, peningkatan praktik. Kedua, peningkatan atau pengembangan profesional, pemahaman praktik dan praktisinya. Ketiga, peningkatan kondisi tempat pengalaman praktik. Keempat, hubungan antar peneliti dan riset, tindakan yang bisa dikatakan hasil riset tindakan digunakan sendiri oleh penelitinya dan pasti saja oleh orang beda yang menginginkannya. Nah, yang terakhir, penelitian perbuatan atau action research yang dilakukan bersama-sama. Sangat selidiki dua orang, yakni antara peneliti dan partisipan atau klien yang berasal dari akademisi atau masyarakat. Lanjut, tentang melakukan diagnosa atau diagnosing. Artinya di sini itu melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada untuk menjadi dasar kumpulan atau organisasi sampai terjadi perubahan. Guna pengembangan website web pada etapa ini, peneliti mengidentifikasi keperluan stakeholder akan website web. Ditempuh dengan teknik mengadakan wawancara mendalam untuk stakeholder yang berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung dengan pengembangan website web. Lanjut, membuat rencana perbuatan. Peneliti dan partisipan bersama-sama mengetahui pokok masalah dan lantas dilanjutkan dengan merangkai rencana perbuatan yang tepat untuk menuntaskan masalah yang ada. Pada etapa ini, pengembangan website web menginjak tahapan desain website web dengan memperhatikan keperluan stakeholder terhadap website web. Penelitian bareng partisipan memulai menciptakan sketsa mulai dan menilai isi yang akan diperlihatkan nantinya. Nah, sekian dari saya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.